Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, aku punya teka-teki nih atau tebak-tebakan. Apa yang tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis, tetapi selalu baru setiap pagi. Ayo, tahu nggak? Pasti yang biasa baca firman Tuhan akan tahu jawabannya karena jawabannya ada di dalam Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Apa sih isinya? Ada hafal nggak? Nah, begini isinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi guys, yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan adalah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan semua yang terbaik dari dalam diri Tuhan atas hidup kita. Dan bahkan di akhir dari ayat 23 dikatakan bahwa besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya guys ya, punya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Wah, kita ini termasuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung ya guys ya. Guys, Kitab Ratapan ini atau buku Ratapan adalah berisi syair-syair yang tidak mengenakan sebenarnya guys. Karena pada waktu itu Yerusalem hancur oleh penjajahan bangsa Babel, dan Tuhan izinkan bangsa Babel menghancurkan kota Yerusalem pada saat itu karena Tuhan tidak bermaksud jahat kepada bangsa Israel. Tuhan melihat di dalam diri bangsa Israel banyak hal yang harus diubah, dan terutama Tuhan sangat rindu bangsa Israel bertobat kembali lagi kepada Tuhan, sehingga Dia izinkan semuanya itu terjadi. Dan buku Ratapan ini benar-benar berisi suatu curahan dan tangisan kesedihan yang sangat amat sangat ya guys ya, karena pada waktu itu kota Yerusalem adalah kota yang sangat membanggakan, dan apa yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel dihancurkan Tuhan agar bangsa Israel tahu bahwa yang menjadi kebanggaan mereka harusnya adalah Tuhan sendiri dan bukan apapun. Guys, apakah di dalam semuanya itu Tuhan jahat? Enggak guys, Tuhan tidak pernah jahat. Justru Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karenanya hal ini Tuhan berikan agar bangsa Israel mengerti isi hati Tuhan, dan bangsa Israel mengubah sifat mereka, mengubah karakter mereka, mengubah cara pandang mereka agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Guys, sama seperti kisah kejatuhan Yerusalem ya guys ya, yang hancur lulu lantak oleh bangsa Babel, dan itu menimbulkan suatu hal yang sangat menyedihkan di hati kita. Dan demikianlah keadaan kita sekarang. Mungkin beberapa hari di tahun baru ini kita sudah mengalami banyak hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita, atau bahkan peristiwa-peristiwa atau segala hal yang tidak mengenakan di tahun yang lama masih terus berjalan di dalam kehidupan kita. Guys, ingat ya guys ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan juga tidak pernah merencanakan yang jahat dalam hidup kita. Tentu kamu akan bertanya, kalau Tuhan baik sama aku, sayang sama aku, kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa sih aku begini, aku begitu, dan kenapa seperti tidak ada jalan keluar? Guys, tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat dalam kehidupan umat-umatnya, terutama kita anak-anaknya yang sangat dikasihinya ya guys ya. Coba kita taruh pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Coba kita mengerti isi hati Tuhan dan kita taruh di dalam hati kita. Di dalam semua yang terjadi ini guys, biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kesemuanya ini, sehingga kita bisa bertobat guys. Dan apa sih yang Tuhan inginkan sehingga melalui peristiwa ini karakter kita, sifat tabiat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu semakin dibaharui, semakin hilang gitu ya guys ya di tahun yang baru ini, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan terutama adalah membiarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kita, bekerja di dalam kita, dan menghancurkan segala sifat, tabiat, karakter, cara berpikir yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari guys, renungkan melalui semua apa yang tidak mengenakan ini, apa yang Tuhan ingin katakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan melalui sifat, tabiat, karakter kita yang mungkin Tuhan inginkan agar itu ada di dalam diri kita, yaitu buah-buah roh itu ya guys. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, sampai pengendalian diri. Apakah semuanya itu sudah ada dalam hidup kita? Dan kalaupun itu belum ada, itulah yang Tuhan inginkan agar kita memiliki semuanya itu, sehingga kita semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan.
Guys, ada lagi yang mau aku ingatkan kepada kalian. Ketika kita mengalami semua hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, ada penghiburan yang sangat menghiburkan dan menjadi kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, guys. Benar, guys. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada memegang tangan kita, tetap ada di samping kita, melewati bersama-sama semuanya ini bersama Tuhan. Dan bahkan Tuhan rindu agar kita bisa curhat kepada Tuhan tentang semuanya. Jadi bukan seperti manusia ya guys, yang ketika manusia itu melakukan hal yang tidak benar dalam hidup kita, terus kita mengalami hal semuanya itu, terus mereka bilang gini, biarin lo, rasain lo, emang gue pikirin, kapok lo. Nah, Tuhan tidak seperti itu guys. Walaupun Tuhan izinkan semua terjadi hal-hal itu dalam hidup kita, Dia tetap mendampingi kita. Dia tetap ada bersama kita. Karena pribadinya adalah pribadi Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan itu tidak bisa diingkari oleh apapun. Dan itu tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Guys, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Allah Bapa, Roh Kudus juga sangat mengasihi kita. Mari guys, menjadi perenungan kita memasuki bulan-bulan di tahun baru ini. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidupku? Kenapa semua ini terjadi? Roh Kudus, mari berbicara kepadaku. Apa yang Tuhan inginkan untuk aku upgrade di dalam diriku? Apakah masih banyak sifat tabiat karakterku yang tidak berkenan kepada Tuhan? Bantu aku Roh Kudus. Dan apa yang Tuhan ingin katakan melalui semua peristiwa-peristiwa itu. Dan ingat ya guys, pasti akan ada jalan keluarnya. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Dia tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan bahkan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi sama seperti Ratapan 3 ayat 22-23 menjadi ayat peneguhan bagi bangsa Israel ketika mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Ini juga bisa kita katakan dengan iman bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita guys. Dan kehidupan kita di tahun baru ini ketika Tuhan menegur kita dengan banyak hal, akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari guys, berbalik, mari kita mengerti hati Tuhan, mari kita mengupgrade segala sifat tabiat kita yang kurang berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Bersama dengan aku Uli, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.